Jangan pula salah paham. Nah, begitulah. Nah, begitu. Nah. Jadi nggak boleh yang haram tuh dibacakan bismillah. Tapi kalau yang haram aridi kayak tadi lah mencuri itu haram. Tapi beruduknya kan tidak haram. Haram beruduk ini kan memandang karena air curian. Berarti tidak langsung, tidak zati, tidak zat wuduk tuh yang haram. Tapi memandang karena curiannya. Berarti haramnya itu mendatang. Nah kalau misalnya kita beruduk pakai bismillah, apa haram ini? Tidak. Tapi wudhunya haram pakai air curian. Iya, memandang karena curian itunya haram. Bukan wudhunya itu haram. Karena pakai air curian, jadi haram dia berwudhu. Menggunakan air curian itu berarti tidak zati. Dia aridi mendatang. Nah, kalau yang mendatang ini, nah itu tidak sampai diharamkan baca bismillah. Boleh. Bahkan tetap sunat baca bismillah. Karena bukan haram zati, yang nggak boleh itu haram zati. Apa contoh? Seperti berzina, itu haram zati. Minum minuman keras, nah itu haram zati. Dan makruh zati, nah itu pun juga nggak disunatkan itu. Seperti hal melakukan makruh zati itu ya makruh, maka baca bismillah untuk makruh zati, iya makruh juga. Apa contohnya? Contoh makruh zati seperti melihat paras istrinya dengan tiada hajat, nengok kemaluan istrinya, tidak haram itu memang. Mengapa nggak haram Ustaz? Ya, namanya udah nikah, suka tiawak lah, punya yang halal buat sama awak. Nak ditengok boleh, boleh. Tapi makruh. Makruhnya zati apa aridi? Zati. Nah, jadi kalau menengok-nengok istri kita punya, makruh zati. Begitupun menengok yang awak punya. Apa pula perlunya ditengok-tengok? Makruh itu. Tidak berdosa memang, tapi makruh. Jadi jangan dibaca bismillah menengok yang awak punya. Bismillahirrahmanirrahim, ku tengok dulu masih tonggap apa tidak ya. Nggak boleh, makruh. Menengoknya makruh, membaca untuk menengok itu pun makruh. Nah, karena itu makruh zati. Tapi kalau ada hajat tidak makruh. Apa misal hajat? Maaf ini kita mengaji. Jangan dibiarkan pula sekitar areal itu bagai hutan lowan belantara. Bersinggahan nanti makhluk-makhluk halus pula di situ, susah awak. Maka sunat kalau sudah lebat dicukur, kan gitu. Nah, dicukur, digunting, supaya. Nah, ketika saat menggunting-gunting hutan-hutan lebat tuh, itu jangan tidak ditengok, salah gunting nanti meriah. Jadi gunting itu ditengoklah Ustaz, ya ditengoklah kalau memang perlu. Tapi kalau ada indera keenam, dia agak-agak bisa pula aman, agak-agak aja usah ditengok. Tapi kalau khawatir awak, Ustaz, dia agak-agak takut Ustaz, nanti sunat 2 kali ya Ustaz. Nah kalau takut pula tengok, makruh. Tidak, kenapa? Ada hajat. Yang makruh itu kalau tidak ada hajat. Tapi kalau ada hajat tidak makruh. Nah, boleh, nggak apa-apa. Tapi gitu pun tak pala baca bismillah pula. Bismillahirrahmanirrahim. Tak makruh aja kok. Tak pala dianjurkan baca bismillah. Tapi kalau mengguntingnya, nak mengguntingnya baca bismillah, sunat juga itu. Kan perkara yang penting pada syarak itu. Apa hukumnya menggunting-gunting hutan lebat tuh? Sunat. Istimewa hari Jumat. Kan sunat kita suruh bersih-bersih. Nah, sebelum mandi sunat Jumat tuh, kuku yang panjang digunting. Hutan-hutan lebat dibersihkanlah sebelum mandi sunat hari Jumat. Yang sunat. Nah, karena ini sunat,
Aku baca bismillah lah. Bismillah nengoknya apa bismillah guntingnya? Guntingnya bukan bismillah menengoknya. Kalau menengoknya tak juga sudah baca bismillah. Mengguntingnya. Nah, itu sunat. Bismillah. Boleh. Kita nggak tahu ya amal mana yang diterima Allah. Awak pikir sepele lah gunting itu, alah apa kali lah menggunting ini. Tapi mungkin boleh jadi berat di timbangan amal kebaikan itu. Kenapa? Biasanya kalau yang macam-macam begitu tak ada ria itu. Ada ria itu. Banggalah hatiku ini dah aku gunting ini. Seandainya nampak orang tahu lah. Malu pun awak mengguntingnya nampak orang. Nah, jadi hal-hal yang kecil-kecil macam begitu mungkin boleh jadi itu yang ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita pikir sholat tasbih, ibu-ibu, nanti kita sholat tasbih ya, bareng-bareng. Nanti ada tabligh akbar, sekaligus sholat tasbih rame-rame, 500 orang sholat tasbih satu masjid. Belum tentu itu yang masukkan awak ke surga. Payah kali menjaga riaknya di situ, payah kali menjaga ujubnya di situ. Antara riak dan ujub itu bagaikan racun. Racun di dalam madu. Bentuknya madu, amal soleh, amal taat yang membawa ke surga. Tapi ketika ada riak dan ujub di dalam, seperti diracuni madu itu. Ketika diminum tidak lagi bikin sehat madu itu, tapi malah membawa penyakit atau bahkan bisa mati. Nah, cuman yang mati bukan lagi badan, yang mati hati. Nah, jadi kayaknya yang terondok-rondok ini juga lah yang barangkali bisa ada nilai di sisi Allah. Itu nggak pala khawatir kita ada riya di situ. Nah, masuk WC sunat kaki kiri, insya Allah nggak ada riya. Mbak ditengok sama Pak Isa. Pak Isa, aku tengok langkahkan kaki kiri, Pak tengok Pak Isa. Mudah-mudahan Pak Isa nengok kemarin namanya. Nah, ada tuh, sikit pun tak tergerak hati awak. Mbak ditengok orang awak langkah kaki kiri. Nah, ada. Lalu kenapa Bapak bikin kaki kiri? Tapi mengamalkan pula ilmu yang sudah awak dapat. Sunat kaki kiri masuk, sunat keluar kaki kanan. Sehingga semata-mata nak mengamalkan kaji itulah kita amalkan itu. Boleh jadi itu lagi ikhlas. Yang nampak paten-paten amal itu di permukaan belum tentu itu ikhlas. Ya. Maka haram atas yang pertama dan makruh atas yang kedua. Mana haram atas pertama? Baca bismillah ketika berzina. Karena zina itu haram zati, maka baca bismillah untuk berzina pun ya haram. Dan makruh atas yang kedua. Yang kedua itu apa? Melihat para istri tanpa hajat. Itu makruh zati. Karena melihatnya makruh zati, baca bismillah untuk melihatnya pun makruh. Berbeda dengan haram yang aridi. Apa contoh? Seperti berwudu dengan air rampasan, air curian. Itu haramnya kan bukan memandang wudunya. Haramnya itu memandang air curiannya, air rampasannya. Berarti haramnya mendatang. Kalau begitu berwudu dengan menggunakan air rampasan itu masih sunat baca bismillah. Dan begitu pun makruh aridi, itu tidak makruh membacanya. Apa contoh? Seperti memakan bawang merah yang mentah. Bawang merah mentah itu dimakan makruh. Maka orang yang hobi acar biasanya bawangnya mentah tuh ya, makruh. Makan jengkol makruh, makan pete makruh. Tapi itu pula penyedap yang paling sedap bagi yang suka. Yang tak selera makan begitu nampak jengkol selera. Itu makruh. Tapi makruhnya itu bukan makruh zati, makruh aridi. Mengapa makruh makan jengkol?
Ilatnya itu karena baunya. Seandainya misalnya ada teknologi yang lebih canggih ke belakang nanti, bisa pula nggak ada bau jengkolnya lagi, jengkol tuh. Bisa tak ada sedikit pun bau jengkolnya. Kalau gitu makan jengkol tidak makruh. Karena ilatnya itu membuat makruh, baunya itulah. Memang kok udah makan jengkol, aduh ya Allah, dari mulai mulutnya sampai koncingnya, waduh ampun awak. Bisa dibilang ada bilang bisa hilang. Bisa hilang. Minum kopi luwak. Oh, begitu minum kopi luwak, mulutnya pun hilang bau. Kotor najis jadi kopi luwak. Ya kalau memang ada, sekira-kira dituangkan kopi luwak di situ, dicium bau, tak ada jengkol lagi. Cuman kan wah, nano-nano lah. Kalau itu tahu tak boleh. Kalau itu tahu. Kotorannya hilang. Oh, gitu. Iya. Jadi makruhnya itu karena baunya. Illatnya itu al-hukmu yaduru ma'al illati. Hukum itu berputar bagaimana illatnya. Apa illat makan jengkol maka makruh? Karena bau. Jadi kalau bau jengkolnya itu sudah hilang, illatnya berubah, hilang pula hukumnya, berubah hukumnya. Kalau karena baunya itulah maka dia makruh, berarti ini aribi, mendatang, bukan semata-mata memandang benda jengkol itu, bukan, tapi bau di jengkol itu. Kalau ini makruh aribi, maka waktu makan jengkol bismillahirrahmanirrahim makruh? Tidak. Jadi apa hukumnya? Masih sunat. Ketika makan itu sunat baca bismillah, walaupun yang dimakan makruh, tapi makruhnya aribi. Jadi maka tidak haram atas yang pertama berwudu menggunakan air rampasan, haram. Tapi haramnya aribi. Karena haramnya aribi, ketika berwudu menggunakan air rampasan itu baca bismillah, hukumnya tidak haram. Yang haram baca bismillah untuk melakukan yang haram itu adalah haram zati. Ini bukan haramnya aribi, maka tak haram baca bismillah. Begitupun tidak makruh atas yang kedua, makan bawang merah mentah, makan jengkol. Itu tidak makruh, makannya itu baca bismillah. Tapi makan jengkol makruh, kenapa baca bismillahnya tak makruh? Karena makruhnya itu aribi. Karena aribi maka hukum baca bismillahnya tidak makruh. Yang makruh baca bismillah ketika itu makruhnya zati. Contoh kayak nengok ke Malonawat. Kemudian dan keluar dengan zikir mahdah, zikir semata-mata. Seperti kalimah la ilaha illallah. Ini la ilallah itu semata-mata zikir ini. Makanya afdhaluz zikri la ilaha illallah. Seabdul zikir adalah la ilaha illallah. Zikir apa ini? Ya zikir mahdoh, semata-mata zikir. Ketika kita nak memulai la ilaha illallah zikir, maka tidak disunatkan tasmiyah atasnya. Tidak disunatkan baca bismillah. Enggak apalah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Tak apalah sunat baca bismillah. Kenapa? Karena la ilaha illallah itu zikir mahdoh, semata-mata zikir. Maka enggak sunat. Enggak sunat. Baca bismillah di situ. Berbeda zikir yang tidak mahdoh, zikir yang tidak semata-mata. Apa contoh? Al-Quran. Al-Quran itu kan zikir juga, tapi tidak semata-mata zikir. Karena di dalam Al-Quran itu
meliputi dia atas yang bukan zikir. Makanya tidak mutlak di zikir. Apa misalnya dalam Quran itu ada zikir, betul. Tapi di dalam Quran juga itu ada ikhbar. Apa ikhbar? Pemberitaan terhadap peristiwa-peristiwa masa lalu. Bagaimana Al-Quran menceritakan kisah Nabi Adam, bagaimana Al-Quran menceritakan kisah Nabi Nuh, bagaimana Al-Quran menceritakan kisah Nabi-Nabi yang sebelumnya. Itu disebutkan dalam Quran. Bagaimana Al-Quran menceritakan peristiwa saat tahun kelahiran Nabi yang disebut tahun gajah, di saat tentara Abrahah datang dengan pasukan bergajahnya ingin meruntuhkan Ka'bah. Tiba-tiba diturunkan Allah burung ababil membawa batu-batu sijil, batu dari neraka sijil, dilempari mereka dari atas sehingga mereka seperti daun-daun kayu yang berulang, bolong-bolong tubuh mereka. Ini Al-Quran menceritakan kehidupan masa lalu. Nabi belum lahir, Al-Quran menceritakannya. Itu ikhbar namanya. Jadi ini kan bukan zikir ini. Ini kisah, pemberitaan. Nah, begitupun Al-Quran memberitakan masa yang akan datang. Bagaimana Al-Quran menyatakan tentang peristiwa kiamat. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apakah itu hari kiamat? Wa ma adraka mal-Qari'ah, tahukah engkau apa itu hari kiamat? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, pada hari kiamat itu manusia berterbangan bagaikan rama-rama berterbangan. Itu bagaimana Al-Quran mengkhabarkan peristiwa akan terjadi, bukan yang sudah, yang akan datang. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Kalah gempa bumi yang sudah terjadi selama ini. Saking dahsyatnya goncangan itu, saking ngerinya peristiwa hari kiamat, sampai digambarkan Nabi dalam sebuah hadis, seorang ibu lagi menyusukan anaknya, melihat peristiwa kiamat itu, bisa lupa lagi dia anaknya ditanggung di tangannya. Terjatuh anaknya, lari dia ketakutan, anak terjatuh, tak sadar. Saking dahsyatnya, ngerinya peristiwa kiamat itu. Padahal kalau kita tahu emak-emak nih, apapun dibikin demi anak. Elok cerita-cerita, tiba-tiba nangis, kedengaran suara anak bayi. Cepat terus yang tertangkap di pikiran ibunya, ya Allah anakku. Takut dia terjatuh nanti anaknya dari tempat tidur, dari ayunan. Ya Allah anakku, lah dia cepat. Begitulah kasih sayang ibu tuh, sehingga seketika dia mengingatkan tangisan itu kepada anak. Tapi bolehlah saat disucukan anak tuh, ketika melihat dahsyatnya peristiwa kiamat, lupa sama anak di pangkuannya. Tiba-tiba lari, anak tuh terjatuh di luar kesadaran. Saking apanya? Saking ngerinya, takut. Cemana? Itu diceritakan dalam Quran tuh. Nah, itu ikhbar namanya. Jadi kan bukan semata-mata zikir, bukan. Ada pemberitaan masa lalu, ada juga pemberitaan masa yang akan datang. Makanya kenapa didesain Allah Nabi itu ummi? Ummi itu kan tak pandai baca, tak pandai nulis, itu ummi. Bukan ummi ibuku, bukan. Lain lagi, ummi lain ini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Nah, itu ummi. Bukan ummi. Kalau ummi ibuku, ini ummi. Nah, ya-nya pakai tasdid. Kalau ya-nya baris mati, itu baru ummi ibuku. Nah, ini double ya. Umminya. Itu yang tak pandai baca, tak pandai nulis. Kalau zaman now, zaman kita sekarang. Zaman now katanya. Zaman now.
Ada orang tak pandai baca, tak pandai menulis, kan kekurangan tuh buat dia. Ya Allah, zaman gini hari ada yang tak bisa membaca menulis lagi. Hari gini. Masya Allah, parah kali lah kau. Tandanya malas lah kau belajar. Tak pandai kau nulis baca. Tulisan kau tak bisa dibaca, kayak ceker ayam. Baik. Itu aib. Tapi buat Nabi tidak aib. Mengapa? Satu, Allah tidak ridho nabinya itu berguru kepada manusia. Itu merendahkan Nabi. Kan bisa saja. Muhammad tuh muridku itu jatuh Nabi itu kan. Martabatnya kan jadi jatuh ketika dia level murid. Allah tak ridho nabinya itu turun jatuh martabatnya. Makanya gurunya itu langsung berguru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman sekarang ada yang sok-sok kayak Nabi zaman dulu. Tidak mengaji, Pak. Untuk apa mengaji? Kalau gurunya masih orang lagi. Kalau gurunya masih ustadz, muallim, syekh, itu orang. Aku tidak mau berguru sama orang. Aku nak berguru langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebat kali lah dia. Langsung ke Allah Ta'ala. Dari mana Bapak yakin guru Bapak itu Allah? Jangan-jangan yang datang ke Bapak setan. Tapi karena Bapak tak berguru, Bapak pikir itulah Allah. Ada gitu. Aku kalau masih gurunya orang lagi, aku belum lagi. Aku kalau gurunya Allah Ta'ala, barulah. Oh, enggak, aku mengaji kan. Mudah-mudahan sampai kiamat tak mengaji Bapak. Nabi Muhammad tuh beda. Namanya pun orang pilihan, orang istimewa. Didesain Allah lah dia dengan keistimewaan itu. Kalau awak tidak istimewa kayak Nabi itu, jadi jangan awak harap-harapkan kayak Nabi itu. Satu. Yang kedua, didesain Allah. Nabi Muhammad itu tidak pandai baca dan tidak pandai nulis untuk menyatakan bahwa Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi benar itu wahyu yang datang dari Allah, bukan rekayasa Nabi Muhammad. Cobalah kalau Nabi Muhammad seorang kalau gini hari profesor, doktor, ahli bahasa, ahli sastra, ahli semualah. Tiba-tiba muncul dari ucapan Nabi kata-kata yang begitu sangat luar biasa menakjubkan. Orang akan menyikapi gini, iyalah, namanya dia profesor, namanya dia doktor, wajar lah kalau begitu cakapnya. Kalau awak apa kuli bangunan, ya beginilah cakap pun asal-asal keluar. Kalau dia profesor doktor, masa kayak awak lagi? Tentu tidaklah level awak tuh. Jadi cakap profesor tuh kalaupun memang diakui kehebatannya, tapi kita di balik itu wajar lah, kan dia profesor. Jadi nggak nampak aneh kali gitu. Tapi seorang Nabi Muhammad lahirnya dikenal dan diketahui oleh orang Arab tuh, tahu orang tuh. Kocik-kocik Nabi pun tahu. Nabi disusukan oleh Suwaibatul Aslamiyah selama 4 tahun, tahu. Dibalikkan lagi ke Mekah di bawah asuhan omaknya, tahu. Kemudian diasuh atuknya Abu Abdul Muthalib, tahu. Kemudian diasuh lagi sama pamannya sampai dewasa Abu Thalib, tahu. Kocik-kocik Nabi, remaja Nabi sampai Nabi menikah, orang Arab tuh tahu. Karena Nabi Muhammad itu bukan makhluk misterius yang sekonyong-konyong datang tak dikenal orang. Enggak, tahu. Keturunannya dari mana tahu semua. Orang Arab tuh tahu, kenal persis. Tiba-tiba setelah Nabi mengaku jadi Rasul, keluar dari mulut Nabi Muhammad yang sehebat-hebat
ahli sastra di zaman itu tak mampu mengimbangi yang keluar dari mulut Nabi. Jadi kalau misalnya waktu itu sudah ada gelar profesor, ya, kita ada waktu itu ya, profesor, doktor, apa-apalah, ahli bahasa, ahli sejarah, ahli segala macam ahli lah, berkumpullah orang tuh menjadi satu, nak mengimbangi Al-Quran yang dibacakan Nabi dengan lidah Nabi yang mulia tuh, tak sanggup orang tuh mengimbangi. Apa itu ayatnya? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillah. Apa lagi sambungannya? Saya bukan hafiz, tak pala hafal saya. Nah, kira-kira maksudnya kalau kamu ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami yakni Nabi Muhammad, fa'tu min, datangkan kalianlah walau cuma satu surah saja. Kalau sendiri-sendiri mungkin payah, tak sanggup. Wad'u syuhada'akum, ajak kawan-kawan kalian yang satu profesi, duduk bareng kalian secara kolektif, kalian susunlah satu surah saja mengimbangi satu surah Al-Quran. Bikin kalau kalian mau. Ditantang sama Allah, dibikin juga lah mengimbangi surah Al-Fil. Al-Fil, gajah malfil. Apakah gajah itu? Wa ma adraka malfil. Tahukah engkau apa gajah itu? Lanjutannya kira-kira kalau diterjemahkan, gajah adalah seekor hewan yang berkaki 4, punya belalai, ekornya panjang ke belakang. Habis ya dibaca orang tuh, nggak ada bobot. Anak kocik pun tahu kalau kayak gini. Tak ada bobot nilainya, tak ada. Coba bandingkan dengan Al-Quran. Al-Qari'ah, mengejutkan dia hari kiamat. Mal-Qari'ah, apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal-Qari'ah, tahukah apa itu hari kiamat? Penasaran orang. Kalau gajah, anak kocik pun tahu. Nah, itulah hebatnya. Bukan hanya susunannya itu saja yang hebat, nilai sastranya susunannya hebat, tapi kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran itu sendiri maha dahsyat hebat. Sampai ada yang mengungkapkan, andai seluruh ranting-ranting pohon yang ada di bumi ini itu sebagai mata penanya, kemudian air, semua air yang ada di bumi ini sebagai tintanya, kemudian dibikin untuk mentafsirkan kandungan Al-Quran, habis air penanya, habis ranting sebagai penanya, namun isi kandungan Quran belum habis untuk ditafsirkan. Subhanallah, luar biasa. Ini makanya ahli sastra, ahli apapun di zaman itu tak sanggup, terkesima mereka ketika saat mendengar ayat-ayat lantunan dibacakan Nabi. Bahkan Umar bin Khattab saat mendengar ayat Al-Quran dibacakan adiknya, saking terkejut dia, nyaris tak percaya kalau itu susunan manusia. Dia bilang, hadza sihir, hadza sihir, ini bukan buatan manusia, sihir. Dia tak tahu mengungkapkan kekagumannya, kedahsyatan Al-Quran, sehingga bahasa dia mengatakan sihir, walaupun sebetulnya karena tak mampu dia mengungkapkan itu. Wah, karena dia kan tak tahu kalau itu wahyu. Jadi keanehan itu dia anggapnya sihir. Aina Muhammad, di mana Muhammad? Tadi kasih tahu. Tapi karena mendesak kasih tahu Muhammad di sini. Datang nih. Waktu itu Nabi berada di satu rumah sahabatnya lagi mengaji. Berondok zaman itu mengaji. Kalau gini hari mana berondok? Terbuka, dialu-alukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diharap bapak-bapak, ibu-ibu yang masih berada di rumah supaya hadir. Muallim kita udah datang. Begitu-begitulah. Mana ada pula berondok-berondok gini hari mengaji. Kalau dulu mengaji terang-terangan ditebas lah leher tuh. Masih lemah umat Islam. Tokok aja. Dintip sama. Tengok. Umar itu terkenal garang. Sebelum Islam juga garang, sesudah Islam pun garang itu Umar itu.
Cuman beda garamnya. Kalau dulu garam tidak terdidik oleh nilai-nilai wahyu, kalau gini hari garam terdidik oleh nilai wahyu, sehingga garamnya itu dimanfaatkan untuk meninggikan Islam. Garam. Orang nak hijrah ke Madinah berondok-berondok. Umar gini, besok aku mau hijrah ke Madinah. Siapa yang kepingin istrinya mau jadi janda, cegat aku di jalan. Itu Umar itu. Sampai Nabi bilang, seandainya Umar berjalan di satu jalan, lalu setan berjalan di jalan itu, setannya nyingkir, takut sama Umar. Setan pun takut. Kalau gini hari apa yang takut? Setan. Begitulah sanjungan Nabi sama. Garang memang galak Umar itu. Tengok, Umar, buka, kata Nabi. Seketika itu dikira sahabat nak mengapa-ngapa Umar nih kepada Nabi. Mereka pun dah siap siaga nak membela Nabi. Ternyata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhaduka wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Masuk Islam ya, Masya Allah. Apa sebabnya? Dengar ayat Al-Quran. Memang luar biasa. Yang mengagumkan dan mengejutkan mereka itu, Nabi Muhammad nggak pernah belajar sejarah. Tapi kok bisa di Quran itu dibacakan Nabi menceritakan sejarah masa lalu tentang Nabi Adam, tentang begini. Sama siapa dia belajar sejarah? Tapi dia tak pandai baca, tak pandai nulis, tak adanya gurunya selama ini. Bukan dia menghilang lenyap selama 3 bulan kemudian muncul balik. Oh, mungkin di 3 bulan itu dia belajar. Mondok di pesantren mungkin nggak ada. Di mana dia belajar? Kok bisa tahu sejarah masa lalu? Nggak betul pula tuh yang disebutkan di dalam Al-Quran tuh. Ahli kitab pun mengakui memang begitulah ceritanya. Makanya ahlul kitab pun yang mereka memegang kitab-kitab yang sebelumnya terkejut juga orang tuh. Kok sama seperti kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa? Loh, kok sama seperti kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa? Terkejut mereka. Nah, itu kan sebetulnya membuktikan kebenaran Nabi Muhammad itu Rasul. Ini bukan cerita karangan, bukan hasil pemikiran. Bukan. Nah, tinggal setelah dibentangkan Allah bukti-bukti kebenaran kerasulan Nabi Muhammad, tinggal tergantung kepada masing-masing. Jika mereka menerima kebenaran itu masuk Islam. Kalau mereka tetap inat atas kekafirannya, ya tetap dia kafir. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Sampai dikasih Allah hidayah, maka tak ada yang bisa menyesatkannya. Sampai yang disesatkan Allah, tak ada yang bisa ngasih hidayah. Itu kembali kepada kemurahan Allah pada hakikatnya. Tapi pada syariatnya, siapa yang menggunakan akal sehatnya, akal pikirannya, insya Allah dia melihat kebenaran kerasulan Nabi Muhammad, masuk Islam dia. Sampai yang tidak menggunakan akal sehatnya untuk menerima kebenaran itu, ya dia tetap berada dalam keingkarannya. Itu secara syariat begitu. Nah, jadi di dalam Al-Quran itu tidak semata-mata zikir, ada ikhbar, ada menceritakan kabar masa lalu, masa akan datang dan seterusnya. Dan juga di dalam Al-Quran itu juga ada menyatakan tentang mana tadi? Mawaizoh, pengajaran-pengajaran. Nah, jadi banyak hal. Jadi tidak mutlak semata-mata zikir. Bahwa di Quran itu ada zikir, ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu kan zikir. Zikir yang dibaca oleh Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ada di Quran itu zikir, iya, tapi kan tidak semuanya zikir.
Ada pengajaran, ada pemberitaan dan seterusnya. Oleh karena Al-Quran tidak semata-mata zikir, maka membaca Al-Quran itu sunat, diawali dengan bismillah. Tapi yang semata-mata zikir seperti la ilaha illallah, itu tidak disunatkan baca bismillah. Dan keluar apa-apa yang tidak menjadikan syari. Syari itu yang bikin syariat, itu isim fa'il. Maksud syari di situ ya Allah dan Rasulnya, itu syari namanya. Apa-apa yang tidak menjadikan syari baginya permulaan, yang bukan dengan basmalah, bukan pula dengan hamdalah, seperti sholat, maka tidak dimulai dengan bismillah dan hamdalah, tetapi dengan takbir. Sholat itu kan aqwalun, beberapa bacaan, af'alun, beberapa perbuatan, muftatahatun bitakbir, diawali dia dengan takbir yang namanya takbiratul ihram, wa muhtatamatun bitaslim, dan diakhiri dia dengan salam. Ini sholat itu memang zikir. Aqimis sholata dizikri, tegakkan sholat itu untuk zikir. Tapi ini bukan sesuatu yang oleh Allah dan Rasulnya dimulakan ia dengan bismillah dan hamdalah, tapi dimulakan ia dengan takbir, bukan dengan bismillah dan hamdalah. Nah, oleh karena itu ketika kita mau sholat, tak pala sunat baca bismillah, karena pembukanya itu bukan hamdalah, bukan basmalah dan hamdalah, tapi Allahu Akbar. Tapi kalau berdoa-doa boleh, Rabbi a'udzubika min hamadatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Boleh memohon ke Tuhan supaya jangan sampai setan ganggu-ganggu awak waktu sembahyang, sehingga tanpa gangguan setan diharapkan hati bisa betul khusyuk sama Allah. Jadi adalah ibu-ibu yang nanya, Pak Ustadz, apalah doanya Ustadz? Mbak jangan diganggu setan awak sembahyang Ustadz. Bolehlah pula, barusan aja takbir Ustadz, dah melayang hati itu. Payah kali kurasa yang usulnya Ustaz. Hebat kali lah setan yang bermain di dalam hati kita nih Ustaz. Apalah doanya ngusir setan itu Ustaz? Kalau doa banyak, ibu mau yang mana doa? Alah, yang biasa-biasa aja lah Ustaz. Boleh. Ibu baca Rabbi a'udzubika dan seterusnya. Itu doanya Ustaz ya. Baca ibu itulah Rabbi a'udzubika min hamadatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Allahu Akbar. Sebentar juga ya, terus melayang lagi. Besok ngaji tanya lagi, Pak Ustaz, kenapa bu? Udah ku amalkan doa dari Ustaz tuh, tapi tak mempan juga Ustaz. Datang juga di Ustaz mengganggu. Oh gitu ya bu. Iya Ustaz, jadi apa nak dibikin? Jadi kata Imam Ghazali, ini perumpamaannya ini. Ibarat kita sholat di bawah pohon yang rindang. Banyak di atas pohon itu bertenggeran, burung-burung di ranting-ranting dan di dahan-dahannya. Saking banyak burung tuh recok kali suaranya. Terganggu kita nak sembahyang, sampai meletakkan niatnya pun jadi payah. Cok kali, cok kali burung nih, diambilnya kayu, dilemparkan. Begitu bergoyang dahan tuh, berterbang ala burung-burung. Balik lagi usolli, balik lagi burungnya, recok lagi, bandalnya burung nih, ambil lagi kayu, terbang. Usolli, balik lagi. Itu ajalah kerja. Tak jadi sembahyang. Jadi kata Imam Ghazali, cemana caranya? Mbak jangan ganggu burung tuh. Tebang pohon. Tebang tempat tenggerannya.
tak balik tuh dia. Nah, begitu dia tebang pohonnya, des, begitu nak balik bertengger, tak ada tenggerannya, pindah dia tempat yang lain. Ini tamsilan ini. Jadi pohon yang dimaksud itu apa? Itulah karat-karat dosa yang ada di hati manusia. Itulah tenggeran setan di situ. Beranak pinaklah setan sudah di situ. Di tempat nuktotun saudak, karena setiap dosa dibikin manusia tertitik noda hitam di permukaan cermin hatinya. Makin banyak dosanya, makin banyak tertitik-titik. Disitulah beranak pinak besarang bagi pun setan di situ. Jadi kita usirlah setan tuh. Rabbi, a'udzubika min hamadati syayatin wa a'udzubika rabbi. Terbang memang dia, sebentar, tapi balik lagi, tengger lagi situ. Jadi bersihkan, kikis noda-noda hitam dosa di permukaan cermin hati itu. Kikis habis. Setelah dikikis, maka takkan ada tempat tenggeran, nggak ganggu lagi. Jadi seluruh sifat-sifat mazmumah yang ada dalam hati manusia itulah tenggeran setan di sana. Jadi selama ini belum hilang dari hati kita, jangan pernah kita mimpi setan itu tak mengganggu. Disediakan tempatnya pula. Bubuklah di situ deh. Kalau almarhum guru kami dulu, Tuan Usman bin Tusil, dia bilang gini, dunia itu anak kesayangan setan. Suka kan setan sama anak, cinta betul sama anaknya. Jadi selama dunia itu kita masukkan ke hati, induknya ngejar-ngejar aja lah. Orang anaknya bawa kemana-mana. Sembayang pun dibawa loh. Nampak bisa mobil tuh hampir sembayang. Padahal mobil itu kan besar tuh. Bisa masuk ke hati pula. Allah Akbar, nampak yang lecet tuh. Kok bisa lah tadi aku mundur lecet nih, nabrak. Padahal awak termasuk ahli juga ya yang nyetir mobil. Bisa lah pula lecet. Nampak lecetnya itu waktu sembayang. Rupanya mobilnya nggak cukup ditaruh di garasi. Ditaruh juga mobil itu kemari, terbawa lah dalam sembahyang. Setannya ngejar-ngejar lah, nampak setan pula, ayah anakku masuk ke hatinya, masuk deh. Bawa, gitulah kira-kira. Jadi hubul dunia tuh nak kita bersihkan dari hati, supaya setan induknya tak masuk ke hati. Yang lain-lain juga. Kok jauh lah itu. Dibawa pula anaknya kemana-mana. Baiklah, seginilah dulu ya. Mudah-mudahan yang kita kaji insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin.